Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nindya Hersika Putri dari kelas X IPA 7 SMA Negeri 31 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan teori pembentukan tata surya secara singkat dan sejarah perkembangan bumi. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tata surya terdiri dari planet, satelit, planet kerdit, meteoroid, planetoid atau asteroid, dan komet. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka mengelilingi matahari pada lintasan atau orbit masing-masing. Namun, bagaimana cara pembentukan tata surya? Menurut beberapa tokoh, terdapat beberapa teori-teori pembentukan tata surya. Apa saja itu? Berikut ini teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada vortex model, teori hipotesis kosmogoni modern yang pertama diperkenalkan oleh filsuf dan ahli matematika Prancis René Descartes pada 1642. Ia menyatakan jika tata surya berasal dari awan partikel yang berputar mirip pusaran air dengan orbit mendekati lingkaran. Cikal bakal matahari berada di pusat dan calon planet berada pada pusaran utama, piringan cakram materi pembentuknya, sedangkan satelit ada pada pusaran tambahan di sekitar pusaran calon planet. Yang kedua ada hipotesis nebula. Teori nebula menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi menggumpal kabut materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Materi-materi tersebut banyak ditemui di alam semesta. Lambat laun, materi berputar, berotasi, dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Pada teori tersebut, massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama atau penggumpalan utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk-bentuk cincin materi yang membentuk protoplanet hingga protosatelit. Kadang, bila nebulanya bermassa sangat besar, akan terjadi tahapan kondensasi yang berulang, dan ini disebut proses fragmentasi. Teori nebula pertama kali diutarakan oleh astronom Swedia Emanuel Swedenborg pada 1734. Kemudian, ide tersebut disambut oleh ilmuwan Jerman Immanuel Kant pada 1755. Lewat bukunya Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels pada 1796, ilmuwan Prancis Marquis Pierre-Simon de Laplace melengkapi lewat buku Exposition du Système du Monde. Yang ketiga ada hipotesis planetasimal. Pada 1900, astronom Amerika Serikat Forrest Ray Moulton menunjukkan ketidaksesuaian antara hipotesis nebula dengan hasil observasi berbasis penelitian. Pada 1904 sampai 1905, bersama pakar geologi Thomas Crowder Chamberlain menawarkan ide baru, yaitu hipotesis planetesimal. Pengamatannya terhadap bentuk nebula spiral makin menguatkan pandangannya. Dilansir Encyclopedia Britannica 2015, planetesimal adalah salah satu dari sekumpulan benda yang berteori telah bergabung untuk membentuk bumi dan planet-planet lain setelah mengembun dari konsentrasi materi difus di awal sejarah tata surya. Gumpalan terbesar berada di pusat kabut pilin dan menjadi matahari, sedangkan gumpalan-gumpalan yang lebih kecil menjadi planet-planet yang secara bersama berevolusi terhadap matahari. Yang keempat ada teori pasang surut. Teori pasang surut pertama kali
dikemukakan oleh Georgius Louis Leclerc Comte de Buffon 1707 sampai 1788. Disebutkan jika tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar setelah bertabrakan dengan sebuah komet. Namun, teori tersebut diperbaiki oleh astronom Inggris James Hopwood Jens pada 1917. Dalam teori tersebut, James menyatakan jika tata surya diperkirakan terbentuk akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Yang kelima, ada teori bintang ganda. Pada 1930-an, Ray Littleton menyimpulkan jika matahari awalnya merupakan sistem bintang ganda. Kemudian, pasangan matahari mengalami tabrakan dengan bintang lain. Sisa ledakannya membentuk planet. Alternatif berikutnya adalah sistem bintang bertiga dan 2 bintang teman matahari bertumbukan yang akhirnya menjadi planet-planet. Yang keenam, ada teori awan antar bintang. Pada teori tersebut, jika matahari melewati daerah awan, materi yang padat, melalui proses penarikan materi, akhirnya terbentuk cakram materi di sekitar matahari. Berpusar, kemudian terbentuklah planet. Teori tersebut diutarakan oleh astronot Soviet Otto Schmidt pada 1943. Banyak astronom Soviet yang bergabung dan fokus pada teori ini. Bahkan Littleton juga berkenan turut memodifikasinya berbasis mekanisme penggumpalan awan materi mirip planetesimal. Setelah bumi terbentuk kurang lebih 3,5 miliar tahun yang lalu, belum ada tanda kehidupan di atasnya. Kehidupan bumi dimulai sejak 1,5 atau 2 miliar tahun yang lalu. Era sejarah pembentukan bumi secara umum dapat dibagi menjadi 4, yaitu Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. 1. Prakambrium. Era Prakambrium lebih tua dari zaman Kambrium, di mana lapisan-lapisannya selalu terdapat di bawah lapisan-lapisan yang mengandung fosil. Jelasnya, lapisan batuan baru dikatakan pasti berumur Prakambrium jika tertutup lapisan yang berfosil Kambrium. Lapisan Prakambrium terdiri dari batuan berhablur, baik yang berasal dari pembekuan magma cair maupun dari peleburan dan penghabluran kembali sedimen-sedimen dan batuan-batuan lain yang disebabkan oleh perubahan kimiawi dan fisis pada sedimen-sedimen dan batuan beku. Kedua, Paleozoikum. Pada era ini sudah banyak ditemukan fosil pada endapan-endapan batuannya, sehingga banyaklah yang dapat diketahui tentang keadaan kehidupan pada masa ini. Contohnya adalah Arachita terumbu karang, binatang yang menjadi fosil. Petunjuk yang terpenting pada zaman Kambrium adalah Trilobita, yaitu sejenis udang-udangan yang berkulit keras. Pada zaman Kambrium ini, batuan-batuan terkena pengaruh metamorfosa lebih kecil sehingga lapisan-lapisan batuan yang telah diendapkan dalam zaman geologi yang lebih muda. Contohnya yaitu lempung lemigrafi. Batuan pada zaman Kambrium bercirikan endapan gamping yang mengandung banyak pirit, sedimen pasir, berlempung dan kaya akan fosil. Pada zaman ini tidak terdapat batas iklim yang nyata. Jasad yang membentuk gamping memerlukan air yang hangat, jadi pada saat iklimnya sedang, bahkan panas, maka Kambrium diperkirakan lamanya sekitar 70 juta tahun. Ketiga, Mesozoikum. Mesozoikum terdiri dari zaman Kapur, Jura, dan Trias. Ketiga zaman ini disebut tingkat kehidupan pertengahan. Keadaan iklim pada waktu itu adalah panas dan basah. Hal ini dapat diketahui dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna yang ada pada saat itu. Pada zaman itu, mulai tumbuh dan berkembang tumbuh-tumbuhan berdaun lebar.
binatang melata, amfibi, ikan, dan mamalia. Penyebaran kehidupan flora dan fauna pada daerah ini masih terbatas. 4. Kenozoikum. Kenozoikum disebut juga zaman Neozoikum, terdiri dari zaman tersier dan kuarter dan merupakan tingkat kehidupan baru. Zaman tersier terbagi menjadi masa Eosen, Oligosen, dan Pleistosen. Pada zaman tersier, tumbuh-tumbuhan berkembang biak dan meluas ke seluruh wilayah kontinen. Demikian juga mulai timbul dan berkembang tumbuhan-tumbuhan, binatang menyusui, dan burung-burung meluas pada zaman ini. Keadaan tidak begitu iklim berbeda dengan zaman sebelumnya. Pada zaman ini, batu bara muda sudah mulai terbentuk. Video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.